Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali hadir bersama saya Lista Mutiasari. Kali ini dalam dialog khusus. Dan dialog khusus pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Madiun. Dan kita akan membahas seputar gempur rokok ilegal. Baik, nah pemirsa tentunya pernah mendengar tentang bea cukai ya. Apalagi berhubungan dengan rokok ilegal. Karena beberapa waktu belakangan ini bea cukai memang sangat gencar mengkampanyekan gempur rokok ilegal. Namun mungkin kita belum memahami sebenarnya apa sih tugas dan juga fungsi dari bea cukai ini dan mengapa bea cukai ini sangat gencar mengkampanyekan gempur rokok ilegal. Nah, kita sudah bersama dengan dua narasumber. Kita akan menyapanya terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama yaitu Bapak Pedwi Yogyastara, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Madiun. Apa kabar Pak Yogi? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Baik, yang kedua adalah Bapak MH Adriana Di Santoso, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan. Apa kabar Bapak? Baik. Baik, sehat? Sehat, alhamdulillah. Semangat untuk gempur rokok ilegal Pak? Semangat, baik. Nah Pak, mungkin masyarakat ini sering sekali mendengar tentang bea dan cukai, begitu ya. Namun sebenarnya masyarakat masih bingung ini sebenarnya bea cukai ini apa sih dan tugas fungsinya apa sebenarnya, begitu. Mungkin Pak Yogi dulu bisa dijelaskan mengenai tugas dan fungsi dari bea cukai ini apa sebenarnya Pak? Salam pemirsa TV, CTV dimanapun berada ya. Salam dari kami Bea Cukai Madiun. Saya Dwi Yogyastara, Kepala Kantor di sini dan didampingi oleh Kepala Seksi Penindakan MH Adriana Di. Ini juga suatu merupakan kehormatan bagi kami bisa menyapa Bapak Ibu semua pemirsa TV, JTV Madiun ya. Terima kasih juga untuk fasilitasi kegiatan ini. Di momen ini kami bisa mengenalkan tugas dan fungsi kami ya sebagai Bea Cukai ya. Tadi pertanyaan terkait dengan tugas dan fungsi ya. Kami adalah suatu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari Kementerian Keuangan, khususnya adalah terkait dengan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan maupun pelayanan juga, baik di bidang kepabeanan maupun cukai. Ada dua bidang nih berarti. Kalau kepabeanan mungkin lebih familiar ya, karena terkait dengan arus lalu lintas barang yang melewati suatu wilayah negara ya, lebih dikenal impor ekspor, termasuk di situ ada kegiatan pemungutan bea masuk, bea keluar, terus fasilitasi perdagangan dan sebagainya ya. Dan ada juga satu lagi adalah di bidang cukai, yang saat ini mungkin topiknya terkait dengan cukai ya lebih banyak ya. Mungkin sedikit mengenalkan terkait dengan apa itu cukai juga ya. Cukai adalah suatu barang yang dikenakan pungutan karena karakteristiknya ya. Karakteristiknya adalah satu, konsumsinya perlu dikendalikan ya. Terus peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, karena pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan juga. Yang keempat adalah pemakaiannya perlu pembebanan untuk efek keadilan dan keseimbangan ya. Makanya ditetapkan di Undang-Undang Cukai yang memenuhi kriteria itu adalah salah satunya adalah hasil tembakau. Nah, dengan adanya cukai itu kan kita juga diharapkan konsumsinya bisa lebih dikendalikan ya, karena bahaya dari cukai sendiri mengandung tar dan nikotin yang tentunya efeknya bagi kesehatan merusak juga. Dengan adanya cukai diharapkan juga anak kecil yang ataupun pelajar yang belum punya penghasilan sendiri untuk membeli cukai kan biayanya juga perlu mahal ya. Nah itu juga bisa dikendalikan. Peredarannya perlu diawasi, salah satunya adalah dengan pelekatan pita cukai di produk rokok itu sendiri. Jadi masyarakat bisa melaporkan kalau rokok polos dan sebagainya. Nanti mengenai detail-detail apa rokok ilegal nanti bisa dijelaskan Pak Adri ya. Baik. Jadi itu kurang lebih tugas dan peran tugas kami ya. Dalam menjalankan tugas itu kami punya fungsi atau peran ya. Salah satunya adalah community protector. Ini melindungi masyarakat dari barang-barang yang ilegal. Kalau untuk cukai ya berarti termasuk rokok-rokok ilegal ini juga. Yang kedua adalah terkait dengan fungsi kami sebagai revenue collector ya, pengumpul penerimaan negara, penghimpun penerimaan negara. Kalau di
kepabeanan tadi ada biaya masuk, biaya keluar, ada kalau di cukai ada namanya pungutan namanya cukai bisa cukai hasil tembakau, cukai MMA dan sebagainya ya. Itu dua fungsi yang melekat selain ada peran mengenai sebagai trade fasilitator, memperlancar arus perdagangan, terus sebagai industrial assistant melindungi industri dalam negeri dan sebagainya. Tapi mungkin itu lebih banyak ke sisi kepabeanannya ya. Ini di dalam menjalankan peran itu, untuk peran sebagai community protector, sebagai revenue collector, salah satunya banyak strategi yang kita DJBJ lakukan. Salah satunya adalah melakukan operasi-operasi pemberantasan BKC ilegal ya. Ya salah satunya yang dikenal oleh masyarakat call sign-nya operasi gempur, gempur rokok legal. Di situ juga ini operasi gempur itu juga rutin secara masif juga serentak di seluruh Indonesia. Ini membutuhkan komitmen kami DJBJ dalam mengurangi dampak dari bahaya rokok ilegal ini juga ya. Dan ini juga dilaksanakan bekerja sama juga dengan nggak hanya mandiri, kami juga ada program-program mandiri ya seperti patroli darat dan sebagainya ya. Tapi juga bekerja sama juga kolaboratif dengan aparat penegak hukum, terus dari kontribusi dari Pemda-Pemda yang diwujudkan dalam bentuk dana bagi hasil. Ini salah satunya adalah alokasinya untuk pemberantasan rokok ilegal ya. Jadi operasi bersamanya juga bisa mandiri maupun bisa dengan melibatkan APH maupun Pemda sekitar juga ya. Terus demikian juga di operasi gempur itu juga selain operasi pengawasan ke pasar-pasar, ke toko-toko dan sebagainya, tapi juga melakukan edukasi ya. Edukasi ke masyarakat, mungkin salah bentuknya salah satunya juga ini juga ya, siaran dengan GTV ini juga. Baik. Biar masyarakat lebih paham apa itu dampak, apa itu yang kerugian negara yang diakibatkan rokok ilegal. Ya partisipasi semua pihak ya, termasuk masyarakat, nggak hanya kami sebagai instansi aja, butuh dukungan dan sebagainya. Mungkin itu penjelasannya. Baik. Baik. Nah, Pak Yogi tadi Pak Yogi mengatakan bahwa dari cukai ini salah satunya yaitu hasil tembakau, yaitu rokok begitu ya. Nah, di Bea Cukai sendiri ada operasi gempur rokok ilegal yang sangat gencar ini dilakukan beberapa waktu belakangan begitu ya. Mungkin juga masyarakat juga sudah banyak yang mengetahuinya begitu. Nah, namun ada sebagian masyarakat ini yang mengatakan bahwa gempur rokok ilegal ini seperti apa sih dan urgensinya apa gitu sehingga Bea Cukai ini sangat gencar melakukan operasi gempur rokok ilegal. Jadi mungkin urgensinya seperti apa Pak ini? Apakah memang karena tadi Pak Yogi mengatakan bahwa rokok itu berbahaya dan lain sebagainya, ini apa sebenarnya? Ya, operasi gempur rokok ilegal ini kan tujuannya adalah mengurangi peredaran rokok-rokok ilegal ya. Kita tahu tadi saya sampaikan terkait dengan penerimaan negara ya. Tentunya adanya rokok ilegal ini di mana di situ melekat sebenarnya kewajiban untuk pembayaran cukai kan. Begitu rokoknya tidak dilekati pita cukai ataupun rokok palsu ataupun pita cukai bekas dan sebagainya, tentunya akan menimbulkan loss, potensial loss ya dari sisi penerimaan ya. Nah, ini dengan adanya rokok pemberantasan yang secara masif dengan operasi gempur ya diharapkan juga potensial loss itu bisa berkurang juga, karena efeknya dari sisi penerimaan tentunya juga berefek juga, yang harusnya penerimaannya bisa untuk masuk ke negara dan bisa dialokasikan ke bermacam-macam tujuan ya, misalnya ke bidang kesehatan untuk menanggulangi dampak-dampak yang tidak baik dari rokok ilegal itu juga ya. Bisa juga ke bidang industri untuk pembinaan pelaku bisnis legal dan sebagainya ya. Yang pertama tadi ya, yang itu terkait dengan potensial loss. Yang kedua adalah terkait dengan rokok ilegal ini kan berarti membuat suatu persaingan yang tidak sehat ya antara yang rokok yang pengusaha legal dengan bayar cukai. Tentunya kan disparitasnya harga kalah ya, karena komponen rokok ini bisa sampai 60% dari per batangnya bisa sampai 60% ya, pungutan cukai dan sebagainya. Tentunya kalah bersaing dari soal harga. Mereka untuk masuk ke pasar untuk menjual produknya yang legal kan tentunya juga
sulit juga kalau adanya rokok ilegal. Jadi dengan adanya operasi ini juga bisa mendorong pertumbuhan dari pelaku usaha yang legal. Di samping itu juga terkait dengan kesehatan juga, karena mengingat rokok ilegal ini kan tentunya nggak ada uji laboratoriumnya mengenai kandungan tar, nikotin dan sebagainya ya. Walaupun efek rokok itu kan berapapun tar maupun nikotinnya pasti ada efek ke kesehatan ya. Tapi kan ada batas toleransi dari aturan Permenkes ataupun dari WHO berapa persen ya. Tentunya kalau nggak ada uji lab ya, ini juga membahayakan kesehatan juga ya. Di samping soal perlunya kepastian hukum juga, kami kan juga salah satunya adalah menegakkan aturan juga, karena aturannya bahwa rokok yang beredar pasti harus dilekati pita cukai. Ini juga kalau masyarakat melanggar tentunya juga harus ada sanksi, punishment dan sebagainya ya, biar menimbulkan efek jerah. Nah, salah satunya dengan operasi gempur nih. Baik. Nanti ketika pelanggaran kita akan bahas lebih lanjut Bapak, begitu ya. Baik. Nah, tadi dikatakan bahwa ini ada beberapa fungsi sebenarnya, dan salah satunya yaitu mengenai penerimaan negara. Mungkin ini banyak masyarakat yang belum tahu juga. Jadi sebenarnya cukai ini fungsinya apa begitu ya? Ternyata nanti ketika ada penerimaan cukai kembali juga kepada masyarakat begitu ya. Jadi kalau ada rokok ilegal ini kalau bisa kita berantas bersama begitu ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Adri sekarang. Pak Adri, ciri-ciri rokok yang ilegal itu seperti apa? Mungkin masih ada masyarakat yang belum tahu nih yang ada di luar sana. Monggo. Jadi begini, memang ada kriteria untuk rokok-rokok yang kita kategorikan sebagai pelanggaran. Mungkin ada singkatan 2P dan 2B dalam hal ini. 2P adalah salah satunya polos, kemudian salah satu tanpa pita cukai, kemudian pita cukai palsu. Jadi 2P polos dengan palsu. Sama-sama dilekatkan pita, tapi yang satunya satu tidak dilekati, satunya dilekati tapi palsu. Kemudian yang B adalah sama-sama dilekatkan, cuman yang satunya pita cukainya bekas. Pita cukai bekas selama ini sudah digunakan, kemudian dicopot kembali, kemudian baru ditempelkan ke yang tidak berpita, dan itu sangat merugikan. Yang terakhir, yang keempat adalah menggunakan pita cukai yang bukan peruntukannya. Sebagai contoh, kalau ada personalisasi dengan ada bukan peruntukan. Kalau bukan peruntukan adalah bukan yang punya pemilikannya. Jadi contoh perusahaan A, pitanya dipakai oleh perusahaan B. Bisa disimulasikan itu. Oh baik, seperti ini ya. Ini contoh-contohnya ya. Iya. Ini rokok polos. Ini peruntukan. Kemudian ini pita yang salah personalisasi yang tadi saya sampaikan, Mbak. Kalau kemudian yang ini rokok ilegal yang apa ini? Rokok. Ini yang legal ini. Oh, ini yang legal, sorry. Oh, itu yang legal. Baik. Ini ada dua yang beda personalisasi, yang tadi D dengan beda peruntukan. Baik. Kemudian itu yang ada tidak dilekati, yang polos. Ya. Ada polos di sini, Mbak. Oh, yang ini, yang polos yang ini. Tanpa pita cukai. Oh, ini tidak ada pita cukainya nih. Ya, kemudian satu lagi dengan pita cukai bekas yang seperti sudah ini. Yang ini ya? Ya. Oh, sudah baik. dipakai kembali. Kemudian yang palsu, Pak. Yang ini palsu. Iya. Oke, tahunya palsu dari mana nih, Pak? Kalau palsu dari kami hanya sebatas penginderaan secara kasat mata. Oh, tapi gitu. untuk penentuan palsu itu kami ajukan ke yang berhak, dalam hal ini adalah Perui. Oh, harus dicek Yes. dulu terlebih Ya, dahulu mereka yang gitu ya. menetapkan, karena mereka juga yang sebagai konsorsium yang membuat pita cukai untuk cukai rokok hasil tembakau. Oh baik, jadi yang paling bisa diidentifikasi yaitu tidak ada ini ya, yang rokok polos ini ya, yang paling gampang ya, tidak ada pita cukainya begitu. Oh, jadi yang seperti ini nih pemirsa, tidak ada pita cukainya sama sekali begitu. Kalau yang bekas mungkin kelihatan ya Pak ya?
kayak kelihatan. ditempel gitu, ya kan? Contohnya pelekatnya katanya tidak sempurna, Nah, jadi iya. nggak lengket gitu. Jadi berarti bekas dikeletek itu. Oh, itu bisa dicurigai sebagai rokok ilegal begitu ya, karena pita cukainya bekas ini, apa kadang-kadang tidak rata atau Iya. seperti apa gitu ya. Tapi kalau cukai palsu, pita cukai palsu ini memang harus ada pengecekan terlebih dahulu begitu ya. Betul. Baik, seperti itu nih pemirsa. Jadi pemirsa yang ada di rumah juga harus tahu ini seperti apa sih sebenarnya antara rokok legal dan juga rokok yang ilegal. 2P dan 2B. Nah, itu tadi. Polos, palsu, bekas dan bukan peruntukannya. Ya. Nah, itu dia. Baik. Nah, kita akan berbincang lebih jauh bersama dengan dua narasumber terkait sebenarnya ada pidananya atau tidak sih bagi yang mengedarkan maupun juga menyebarluaskan dan lain sebagainya begitu ya Pak ya. Kita akan berbincang lebih jauh Bapak, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam dialog khusus, sesaat lagi kami masih akan segera kembali.